Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masuk di bab 2 mata pelajaran geografi kelas 11, yaitu flora dan fauna yang ada di Indonesia dan di dunia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau yang ingin kita capai yaitu yang pertama, memahami keanekaragaman hayati di Indonesia dan di dunia, biodiversity. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia dan juga di dunia. Nah, kajian geografi sendiri kan mencakup atau meliputi 5 lapisan, yaitu yang pertama atmosfer, hidrosfer, biosfer, litosfer, dan antroposfer. Untuk flora dan fauna sendiri masuk dalam kajian biosfer. Nah, biosfer merupakan terdiri dari 2 kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sfera yang berarti lapisan atau lapisan makhluk hidup, lapisan kehidupan yang ada di bumi. Flora dan fauna tersebar tidak merata di permukaan bumi, baik jumlahnya maupun jenisnya. Jadi ada flora atau fauna tertentu yang bisa dijumpai di satu wilayah dan tidak dijumpai di wilayah lain. Ada juga flora dan fauna tertentu yang dijumpai di mana-mana meskipun keadaan fisiknya tidak persis sama. Contohnya kucing. Kucing itu ada di mana-mana, tapi secara spesifik anatomi tubuhnya tidak sama, atau bagian-bagian tertentu dari tubuhnya tidak sama antara kucing Mesir dengan kucing Indonesia atau kucing yang ada di Eropa. Begitu juga dengan flora maksudnya, tumbuhan mungkin ukuran daunnya ada yang lebih kecil atau ada yang lebih besar dan lain sebagainya. Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan alam yang tidak bisa dinilai dengan materi dan tidak tergantikan perannya dalam ekosistem. Karena baik flora maupun fauna memiliki peran tertentu dalam ekosistem yang peran itu membantu menjaga keseimbangan alam. Jadi masing-masing flora, masing-masing fauna punya peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, tadi Ibu sempat sebut mengenai keberadaan flora dan fauna. Ada di sini, tidak ada di sana. Ada di mana-mana tapi kondisi fisiknya berbeda. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi persebarannya, termasuk hal-hal yang menghambat sehingga dia hanya ada di wilayah tertentu saja. Yang pertama itu faktor klimatik atau faktor iklim, antara lain suhu, kelembaban udara, angin, dan curah hujan. Nah, kemampuan adaptasi flora dan fauna terhadap iklim berbeda-beda. Jadi ada jenis flora atau fauna tertentu yang hanya bisa hidup di iklim dingin. Kemudian apabila dia dibawa di iklim panas, dia akan kesulitan, bahkan tidak bisa bertahan hidup. Begitu juga dengan hewan, gampangannya penguin. Penguin habitatnya bersuhu rendah, iklim kutub. Ketika dia dibawa di iklim subtropis, mungkin akan kesulitan hidup. Kemudian dia dibawa di iklim tropis, bisa saja dia tidak bisa bertahan hidup karena iklimnya bukan iklim yang bisa dikondisikan dengan tubuhnya. Itu juga dengan flora, kaktus misalnya, dia hanya bisa hidup dengan baik di iklim gurun, atau tanaman-tanaman yang hanya kita jumpai di iklim-iklim tertentu. Kemudian yang kedua itu faktor edafik. Nah, faktor edafik umumnya ini mempengaruhi langsung kepada flora atau kepada tumbuhan, tapi juga berpengaruh terhadap keberadaan atau persebaran fauna. Nah, faktor edafik itu keadaan tanah, meliputi kandungan organik, unsur hara, tekstur tanah, dan juga ketersediaan air. Jadi
tingkat kebutuhan tanaman terhadap unsur hara, terhadap air, juga bisa tidaknya tanaman itu bertahan di tekstur tanaman tertentu, di tekstur tanah tertentu itu tidak sama. Contohnya jati. Jati adalah salah satu tumbuhan yang kualitasnya itu akan semakin baik atau maksimal tumbuhnya itu ketika dia hidup di tanah jenis kapur atau kars. Salah satu jati dengan kualitas tinggi di Indonesia itu ada di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, sama di Muna, Sulawesi Tenggara. Karena Gunung Kidul dan Muna merupakan tanahnya itu merupakan wilayah atau bentang alamnya merupakan wilayah kars atau pegunungan kapur. Jadi ketika jati hidup atau ditanam di situ, dia akan bisa tumbuh dengan baik, bahkan maksimal. Nah, tumbuhan lain ditanam di tempat daerah kapur belum tentu bisa bertahan sebagaimana jati bisa bertahan di tanah kapur. Karena kebutuhan terhadap unsur hara tidak sama dengan tanaman jati. Ketika jati mampu hidup di tanah yang minim unsur hara, minim air, belum tentu tanaman lain bisa hidup di keadaan tanah seperti itu. Atau ketersediaan air, misalnya padi. Padi adalah tanaman yang cocok atau bisa maksimal hidup di wilayah yang ketersediaan airnya besar karena kebutuhannya terhadap air juga besar. Jadi ketika dia hidup di tanah yang basah, dia akan hidup dengan baik. Sebaliknya ketika tanahnya kering, bahkan minim air, maka cenderung tidak bisa hidup dengan baik atau malah mati. Berikutnya faktor fisiografi. Faktor fisiografi mengenai relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi termasuk bentuk muka bumi. Jadi kalau biasanya kita mengetahui bahwa tanaman tertentu akan baik tumbuh di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut misalnya, itulah yang dimaksud dengan fisiografi. Jadi kemampuan adaptasi tanaman terhadap ketinggian itu juga tidak sama. Ada tanaman yang tumbuh dengan baik di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, ada juga tanaman yang tumbuh baiknya itu di ketinggian 100 meter di atas permukaan laut dan seterusnya. Berikutnya faktor biotik. Faktor biotik seperti namanya biotik, maka ini berhubungan dengan tindakan makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Jadi manusia sebagai agen pengubah memiliki kemampuan mengubah atau bahkan merusak habitat yang ditinggali oleh flora dan fauna. Ketika dia mengubah dan menyesuaikan ekosistem, maka akan ada flora atau fauna yang bisa tumbuh dengan baik, bahkan populasinya meningkat di lingkungan tersebut. Sebaliknya ketika lingkungan itu dirusak, ekosistem itu dirusak, maka yang tadinya tempat itu merupakan habitat flora dan fauna, tapi karena ekosistemnya dirusak oleh manusia, flora dan fauna tidak bisa lagi hidup di situ. Sehingga mereka, kalau fauna mungkin akan pindah ke tempat lain, bahkan yang lebih parah populasinya akan menurun, terancam punah dan lain sebagainya. Kalau untuk tindakan makhluk hidup lainnya mungkin kita contohkan seperti kelelawar yang membantu persebaran atau perkembangbiakan buah-buahan. Misalnya dia makan buah mangga, kemudian bijinya dijatuhkan di tempat lain, kemudian pohon mangga tumbuh di tempat tersebut dan lain sebagainya. Itu untuk faktor biotik. Jadi demikian 4 faktor yang mempengaruhi persebaran jenis-jenis flora maupun fauna yang ada di Indonesia maupun di dunia. Cukup sekian untuk materi hari ini. Harapan Ibu semoga kalian paham. Kuis untuk hari ini adalah untuk faktor edafik. Faktor edafik tadi kan Ibu sempat sebut bahwa dia memiliki pengaruh juga terhadap persebaran fauna. Kira-kira seperti apa? Contohnya seperti apa? Cari tahu. Apabila ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan
boleh di japri lewat WA atau boleh juga komen di Google Classroom. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari secara spesifik jenis-jenis flora ataupun jenis-jenis fauna yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Sekian untuk hari ini, terima kasih.